Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 F5 yang beranggotakan saya Nailah Laura Zelsi, Saya Bunga Sami, Saya Salwa Medina. Saya Muhammad Ridwan. Di sini kami akan menjelaskan apa itu kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal adalah tata nilai atau perilaku hidup masyarakat secara arif dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Nah, teman-teman, kearifan lokal itu ada banyak loh. Kearifan lokal terbagi dari 5. Yang pertama ada pengetahuan lokal, yang kedua ada nilai lokal, yang ketiga ada keterampilan lokal, yang keempat ada sumber daya lokal, yang kelima ada mekanisme lokal. Nah, teman-teman, untuk yang pertama sumber daya lokal akan dijelaskan oleh saya. kedua keterampilan lokal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dan yang ketiga ada pengetahuan lokal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang keempat nilai lokal akan saya jelaskan sendiri. Silakan disimak ya videonya ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salwa Medina. Saya akan membacakan contoh-contoh dari pengetahuan lokal. Yaitu 1. Pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional di Minangkabau merupakan bagian dari kekayaan budaya di Sumatera Barat dan perwujudan dari kearifan lokal. Pengobatan tradisional di Minangkabau menggunakan berbagai bahan seperti daun, umbi, akar kayu, dan air. Salah satu tanaman yang sering digunakan adalah tanaman daun jarak. Tumbuhan daun jarak biasanya digunakan untuk mengatasi demam tinggi. Tumbuhan yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat di Minangkabau adalah tanaman daun jarak. Berdasarkan informasi yang didapat, diketahui bahwa tanaman daun jarak memiliki daya antibakteri. Oleh karena itulah, orang tua dahulu mempercayai kalau demam panas atau demam tinggi disebabkan oleh serangan bakteri, yang mana dapat diatasi dengan rendaman daun jarak. Contoh yang kedua yaitu merendam kayu untuk membuat rumah gadang, disebut ngabe atau mengabe. Proses ini bertujuan untuk mengawetkan kayu dari serangan hama dan jamur dan meningkatkan kekuatan dan ketahanan kayu. Merendam kayu dalam tradisi Minangkabau mengandung nilai-nilai moral yang mendalam, antara lain 1. Mengajarkan pentingnya perawatan dan pemeliharaan, 2. Menghargai nilai-nilai tradisional, 3. Menghemat biaya perawatan, dan yang keempat meningkatkan nilai ekonomis kayu. Nilai-nilai tersebut dapat diwariskan secara turun-temurun menjadi bagian dari identitas budaya di Minangkabau. Contoh yang ketiga yaitu Batagak Panghulu. Batagak Panghulu adalah upacara adat Minangkabau yang bertujuan untuk mengangkat pemimpin kaum atau penghulu. Upacara ini berfungsi untuk mengganti pemimpin kaum yang sudah lama menjabat. Jalaluddin, salah satu tetua adat di Kota Payakumbuh, berpendapat bahwa tradisi ini menyangkut keberadaan seorang pemimpin di Minangkabau yang dibutuhkan, karena pemimpin dapat mengarahkan, membimbing, dan mengatur anak kemenakan dalam berbagai hal. Saya akan menyebutkan nilai lokal. Nilai lokal memiliki aturan. Nilai-nilai lokal ditaati dan disepakati sebelumnya. Contohnya 1. Tari piring. Tari piring merupakan tari tradisional yang berasal dari Minangkabau. Secara tradisional, dapat disebutkan bahwa tari piring berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring merupakan tari tradisional yang berasal dari Minangkabau. Makna gerakan tari piring. Gerakan persambahan. Gerakan persambahan dimaknai sebagai bentuk syukur kepada Allah serta bentuk permintaan para penari kepada setiap orang yang menonton supaya tidak mengganggu tarian tersebut. Gerakan Singan Juwo Lalai. Gerakan yang tercipta dari tarian ini adalah gerakan lemah lembut, dan tarian ini adalah gerakan Singang Juwo Lalai. Dimulai dikarenakan gerakan Singang Juwo Lalai dimaknai untuk melambangkan suasana di pagi hari yang sejuk. Gerakan Mencangkul. Terlihat dari namanya, gerakan ini melambangkan gerakan penari ketika mengulas sawahnya. Gerakan Menyiang. Gerakan ini juga diambil dari kegiatan petani di sawah, yaitu menyiangi. Gerakan Membuang sampah. Gerakan ini merupakan lanjutan dari kegiatan petani yang ada pada gerakan menyiang. Gerak Menyemal. Gerakan yang menyemal juga diambil dari kegiatan
petani di sawah. Yang kedua ada silat, penelitian silat. Silat alias silat atau silat Minangkabau dalam bahasa Indonesia adalah salah satu seni bela diri tradisional khas Minangkabau. Silat pada dasarnya menggunakan teknik pertahanan dan penyerangan baik menggunakan senjata maupun tanpa senjata. Yang ketiga ada randai. Randai adalah salah satu permainan tradisional di Minangkabau. Ia dimainkan secara berkelompok dan membentuk lingkaran. Kemudian melangkahkan kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara bergantian-gantian. Randai menggabungkan seni lagu, musik, tari, drama, dan sifat menjadi satu. Halo, perkenalkan nama saya Bunga Salmi. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan lokal. Nah, keterampilan lokal adalah kemampuan bertahan hidup dari setiap masyarakat dapat dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri yang memiliki keterampilan dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya pertama adalah ukiran kayu. Nah, ukiran rumah gadang ini adalah termasuk ukiran kayu yang bersifat tradisional. Nah, di mana rumah gadang ini memiliki ukiran yang unik. Nah, secara umum, ukiran tradisional ini dibuat secara dipahat atau diukir secara khusus. Nah, adapun ragam motif ukiran tradisional Minangkabau ini seperti dari alam, tumbuhan, atau hewan. Nah, seperti apa ya contohnya? Nah, contohnya itu adalah seperti motif ukiran itik pulang patang. Nah, biasanya dikaitkan dengan cerita tentang itik atau bebek yang berjalan secara beriringan. Nah, bebek tersebut terlihat seperti barisan yang rapi. Nah, nilai apa saja sih yang terkandung dalam ukiran rumah gadang ini? Yang pertama adalah keselarasan dengan alam. Nah, ukiran yang menggambarkan tentang hubungan manusia dan alam. Kedua adalah keseimbangan. Ukiran yang menunjukkan keseimbangan antara bagian kiri dan kanan. Yang ketiga adalah kesabaran atau proses pembuatannya. Yang keempat adalah kebijaksanaan atau ukiran yang menggambarkan kebijaksanaan dan kearifan luhur. Yang kedua adalah tenun songket Pandai-Sike, yaitu adalah kain songket khas Pandai-Sike, Sumatera Barat. Nah, bahan pembuatannya itu terbuat dari benang emas dan perak. Nah, adapun macam-macam nilai-nilai tenun songket. Yang pertama adalah nilai estetika, yaitu memiliki keindahan visual, kreativitas, dan unik yang tidak dapat ditiru oleh produk lain. Nah, yang kedua adalah nilai sosialnya, yaitu memiliki status sosial atau melambangkan status atau kedudukan. Yang kedua adalah simbol kehormatan yang diberikan sebagai hadiah kepada tamu kehormatan. Nah, yang ketiga adalah kebanggaan keluarga yang meningkatkan kesadaran dan kebanggaan keluarga untuk budaya Minangkabau. Yang ketiga adalah kerajinan tradisional. Seperti apa ya? Seperti kombok. Nah, kombok ini adalah salah satu bagian dari tas anyaman seperti tas belanja, tas piknik, tas souvenir, dan lain-lain. Nah, tas ini memiliki keunikan, di mana tas ini akan digunakan untuk berbelanja atau maupun tas ini digunakan untuk hadiah atau gimana pun. Nah, kombok ini adalah nilai yang terkandung sangat unik. Nah, nilai yang terkandung itu yang pertama adalah melambangkan kebudayaan Minangkabau, yang kedua adalah meninggikan akan tradisi dan sejarah, yang ketiga adalah unik, bersifat unik. Sekian dari video saya. Terima kasih. Lanjut video selanjutnya. Halo semua, saya Nengah Zelsi
Di sini saya akan menjelaskan materi sumber daya lokal dan mekanisme pengambilan keputusan lokal. Nah, untuk sumber daya lokal, teman-teman tahu nggak sih apa itu sumber daya lokal? Sumber daya lokal adalah segala sesuatu yang tersedia di suatu daerah atau di suatu masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan atau kemajuan masyarakat tersebut. Nah, contoh sumber daya lokal itu banyak loh di Sumatera Barat. Salah satunya ada Lubuk Larangan. Nah, Lubuk Larangan merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan. Lubuk Larangan adalah sebuah wilayah, tempat, lokasi yang berada di dekat sungai dan telah disepakati oleh masyarakat beserta lembaga adat, di mana kita tidak boleh mengambil ikan yang ada di dalam lubuk larangan tersebut. Nah, teman-teman, ada loh hukum adat yang telah disepakati jika terjadi pelanggaran atau mengambil ikan di lubuk larangan tersebut, yaitu membayar denda berupa selemak manis atau mengganti dengan seekor kerbau, kambing, dan lain-lain. Sumpah adat atau biso kawi sendiri memiliki bunyi ka bawah ida ba akar, ka ate ida ba pucua, di tengah-tengah ditebuk kumbang, yang memiliki arti ibarat hidup tidak akan berguna dan sepanjang hidupnya akan terkena musibah. Bahkan, hal tersebut akan menjadi pembicaraan atau pergunjingan di tengah masyarakat. Nah, lubuk larangan sendiri memiliki fungsi yang sangat beragam, yaitu untuk menjaga kelestarian hutan, air, tanah, serta menjaga kelestarian adat istiadat. Lubuk larangan dapat bernilai secara ekonomis dan dapat menjadi perekat kebersamaan atau gotong royong masyarakat setempat. Yang kedua adalah wisata Puncak Lawang. Puncak Lawang adalah salah satu wisata objek alam yang terletak di Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Objek wisata Puncak Lawang ini telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Tempat ini digunakan untuk tempat peristirahatan atau tempat menyepi para bangsawan Belanda. Puncak Lawang juga menjadi arena kejuaraan olahraga para layang kelas internasional karena Puncak Lawang tersebut memiliki salah satu spot terbaik di Asia Tenggara. Yang ketiga ada Mailopuke. Mailopuke merupakan sebuah kegiatan menangkap ikan yang ramah lingkungan atau tanpa peledak dan bahan kimia. Tradisi ini dilakoni oleh nelayan di Kota Padang sejak tahun 1940-an. Pelakunya yakni adalah nelayan yang ketika itu tidak mampu membeli kapal besar untuk menangkap ikan ke tengah laut. Mereka hanya memiliki perahu untuk menangkap ikan di sekitar area tepi pantai. Kepemilikan perahu atau pukat bukan perorangan, melainkan kelompok. Peralatan itu dibeli dari hasil gotong royong uang saku para nelayan. Begitu pula dalam menebar pukat di perairan, itu dilakukan secara bergotong royong. Nah, segitu dulu contoh dari sumber daya lokal. Selanjutnya, mekanisme pengambilan keputusan lokal. Mekanisme pengambilan keputusan lokal. Mekanisme pengambilan keputusan lokal berkaitan dengan suatu kemampuan untuk menentukan keputusan suatu perkara atau kebijakan sosial lainnya. Mekanisme pengambilan keputusan lokal sendiri ada banyak macamnya. Contohnya, sumbang dua baleh. Sumbang dua baleh adalah konsep budaya dalam Minangkabau yang mengandung nasihat dan pedoman bagi anak perempuan di Minangkabau. Sumbang dua baleh adalah 12 perilaku yang terlihat janggal bagi masyarakat di Minangkabau. Berikut adalah 12 sumbang yang wajib dihindari oleh perempuan di Minangkabau. Yang pertama, sumbang duduk. Yang kedua, sumbang berjalan. Yang ketiga, sumbang tagak. Yang keempat, sumbang kato. Yang kelima, sumbang mencalir. Yang keenam, sumbang makan. Yang ketujuh, sumbang pakai. Yang kedelapan, sumbang karajo. Yang kesembilan, sumbang batanyo. Yang kesepuluh, sumbang manjawe. Yang kesebelas, sumbang bagurau. Yang kedua-belas, sumbang kurena. Nah, yang kedua adalah matrilineal. Matrilineal adalah sistem kekerabatan di Minangkabau yang diturunkan dari garis keturunan ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak di Minangkabau mengambil suku dari keturunan ibunya. Garis keturunan ini juga memiliki arti bahwa harta warisan akan diambil dari turunan ibu.
Yang ketiga, ada musyawarah dan mufakat. Dalam adat Minangkabau, keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat yang dimulai kerapatan kaum hingga kerapatan adat Nagari. Selain itu, dalam masyarakat Minangkabau, pemimpin terlahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemimpin akan dihormati jika berlaku adil, dan akan mendapat tantangan atau sanggah jika berlaku zolim. Nah, segitu dulu yang kelompok 1 dapat jelaskan. Semoga apa yang kami sampaikan kepada teman-teman semuanya dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi